Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Ya, jadi kali ini aku membahas partai dari Nodiberg Abdulsattorov versus Jordan Van Foreest ya, yang terjadi di Tata Steel Masters babak ke-13 ya, atau ini adalah final ya, babak terakhir. Langsung aja, di sini Nodiberg memegang buah putih dan Jordan memegang buah hitam ya. Di sini Nodiberg mengawali langkah dengan E4, dibalas oleh Jordan C5. Ya, ini adalah menjurus atau mengarah ke permainan Sisilia ya. Ya, di sini Nodiberg menjalankan kuda F3, lalu dibalas dengan E6, lalu D4, tentunya CX D4, kuda X D4, lalu kuda C6, kuda C3 ya. Ini adalah masih langkah yang umum ya, atau langkah yang normal yang dilakukan oleh kedua pemain. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah menteri ke C7 ya, dan Nodiberg melangkahkan gajah E3 balas dengan pion A6. Lalu di sini Nodiberg melangkahkan menteri ke F3 ya di sini. Sepertinya di pertandingan ini Nodiberg mau melakukan variasi Sisilia yang untuk putih ya, untuk putih rokade pendek ya. Kenapa? Karena jika dia mau rokade panjang itu biasanya pion F3 ini maju ya. Berhubung dia menjalankan menteri ke F3, sepertinya dia akan memainkan untuk melawan Sisilia ya dengan rokade pendek untuk putih. Lalu di sini Jordan melangkah pion H5 langsung ya, melangkahkan pion H5 langsung. Sepertinya dia akan menyerang di sayap raja ya, sepertinya dia tidak akan rokade. Kenapa? Karena dia udah membuka pion H5 di awal seperti ini ya. Tapi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Kita lihat aja selanjutnya di sini Nodiberg. Oh, dia justru rokade panjang ya. Di sini menarik sekali. Dia rokade panjang dengan keadaan pion masih di belakang seperti ini. Biasanya kalau udah ada pion F3 itu lebih enak ya. Kenapa? Nantinya adalah dorongan G4, dorongan G5 untuk dilanjut ke G5 dan H5 seperti ini nantinya ya, biasanya seperti itu. Tapi mungkin kalau pionnya ada masih di F2 seperti ini, sepertinya dia akan melakukan dorongannya langsung kali ya ke F4 seperti itu. Kita lihat aja langsung ke pertandingannya. Di sini jawaban dari Jordan adalah tentu dia menyerang ke arah raja ya, yang berada di sayap menteri. Raja putih berada di sayap menteri. Lalu sini jawaban dari Jordan adalah menteri ke G3. Dia mengajak perpaduan menteri ya, ingin melakukan pertukaran menteri. Dan jawaban dari Jordan adalah dengan memakan menteri ke G3 seperti ini, dibalas dengan HX G3. Kenapa di sini sebagai putih biasanya untuk melawan Sisilia jarang ya melakukan pertukaran menteri, karena dia ingin bermain lebih agresif tentunya sebagai putih. Tetapi di sini Nodiberg melakukan pertukaran menteri ya, mengajak melakukan pertukaran menteri. Mungkin dia merasa kalau pion-pionnya seperti pion F2 dan F2, G2, H2 ini semuanya masih di belakang ya, itu cukup lambat untuk menyerang ke arah raja hitam. Jadi dia mengajak perpaduan menteri agar tekanan hitam tidak bisa berjalan maksimal kepada raja yang berada di sayap menteri ini, karena jika hitam masih ada menteri ya, sepertinya ini akan lebih enak di posisi hitam kan. Kenapa? Karena ini pion sudah di depan ya, pion dari A6 sama pion B5 ini sudah di depan, tinggal melanjutkan aja ini ke sini, ini ke sini, dan masih banyak manuver lainnya ya. Dan gajah sudah mengarah, lihat itu.
Ini tentunya kalau masih ada menteri lebih enak kita, maka dari itu Nordirbeck mengajak melakukan peraduan menteri ya. Dan di sini untungnya Jordan menerima peraduan itu. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah gajah ke C4 ya, dia melakukan pada kuda ya 2 kali ancaman seperti ini. Mungkin nantinya ada kemungkinan melakukan dorongan seperti ini dan manuver-manuver lainnya. Dan ini jawaban dari Nordirbeck adalah dia membuang pionnya ke G4 secara taktis ya, karena nantinya jika dia dimakan seperti ini maka Nordirbeck akan mendapatkan benteng. Tentunya Jordan pun tidak akan semudah itu terpancing ya. Di sini jawaban dari Jordan adalah gajah ke B7 ya. Ke B7 tentunya untuk mengembangkan perwira ya. Selanjutnya jawaban dari Nordirbeck adalah dia di sini baru melangkahkan pion F3 ya. Seharusnya ini pion F3 ke sini itu udah dari tadi ya, dari opening di awal kalau dia mau melakukan rokade panjang ya. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah pion G6. Dia pun melakukan pembelaan terhadap pion ini ya, seandainya nanti bentengnya dia mau aktifkan kemanapun. Lalu di sini jawaban dari Nordirbeck adalah kuda ke F5. Dia mengorbankan kudanya ya. Dia mengorbankan kudanya tidak semata ya, seandainya dia makan seperti ini maka Nordirbeck masih bisa memakan gajah dan pion-pionnya bisa maksudnya ke sini ya, gantung seperti ini. Dan di sini bisa aja nantinya untuk kedepannya dia lebih leluasa menyerang lagi ya. Bagus manuver dari Nordirbeck. Langsung di sini jawaban Jordan adalah memakan gajah ya. Skak tentunya dimakan oleh kuda. Dan raja naik ke E7. Raja naik ke E7 sepertinya nantinya manuvernya kuda akan ke sini ya. Dan dia akan mengaktifkan benteng, bisa ke sini, ke E8 atau bisa ke D8 juga, dan benteng yang satu lagi bisa ke C atau ke B. Itu tergantung manuver yang akan dilakukan oleh Jordan. Langsung aja di sini jawaban dari Nordirbeck adalah gajah naik ke E2 ya, sama dia pun ingin melakukan atau mengaktifkan bentengnya ya. Di sini jawaban dari Jordan adalah naik pion ke D6. Dan Nordirbeck menanggapinya dengan pion G5 ya, pion G5 ini. Baik. Ya, kita lihat aja partainya. Lalu di sini Jordan melangkahkan pion F6 ya. Tentunya di sini Nordirbeck membela pionnya dengan melangkahkan F4. Dan jawaban Jordan di sini adalah memakan pion dari Nordirbeck lalu dimakan balik ya. Dan di sini kuda naik ke E5 ya, yang biasanya kalau di Sisilia kuda ini akan disimpan di sini ya, biasanya seperti itu. Untuk membuka lajur ya, nantinya dimakan sama pion ini, mengorbankan satu pion dan mungkin nanti benteng akan bergeser dan lajur ini dikuasai ya. Ya, lajur ini akan dikuasai oleh benteng. Selanjutnya yang dilakukan oleh Nordirbeck adalah tentunya benteng dulu naik ke D4 ke sini. Seandainya nanti jika kuda ke sini mungkin dia akan dimakannya langsung atau dia akan melakukan double benteng ke sini ya. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah benteng ke saya benteng ke D8 ya, yang maksudnya mengancam pion menjaga pion di D6 ini. Sejauh ini secara grafik posisi dari Nordirbeck Abdusattorov ini sedikit lebih baik dari Jordan. Lalu di sini yang dilakukan oleh Nordirbeck adalah ya benar saja dia mendabelkan bentengnya untuk mengancam pion ini ya. Dan jawaban dari Jordan adalah maju terus pion ke H4 ya, dia maju pion ke H4. Mungkin dia untuk mengganggu konsentrasi Nordirbeck yang sedang menyerang pion D6 ya, karena pion ini juga cukup berbahaya jika dinaikkan seperti ini. Kalau dimakan ya nanti bentengnya akan aktif ke sini ya.
Ya, jadi di sini jawaban dari Nordirbeck adalah kuda ke G4 ya, mengancam kuda ini. Tandanya ini dibiarkan, ini bisa dimakan, nanti kalau dimakan pion dia akan bunuh satu benteng ya, seperti itu. Atau bisa saja nanti dia kudanya masuk sini. Masih banyak yang manuver yang bisa dilakukan. Oke, jadi sekarang langkah yang dilakukan oleh Jordan adalah kudanya mundur, tentu saja ya, tidak diberikan begitu saja. Nah, jawaban dari Nordirbeck adalah mundur benteng ke D2 karena tadi sini diancam oleh kuda ya. Lalu sini jawaban dari Jordan adalah mengancam pion di G5 dengan memajukan benteng ke H5. Dan di sini Nordirbeck memajukan pion ke E5 ya, tentunya kalau misalnya ini dimakan gini, Nordirbeck bisa unggul satu benteng, dan seandainya pion ini dimajukan ke sini ya, dan wajib sih, itu wajib dimajukan, kalau nggak dimajuin rugi ya itu pion. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah ya wajib, ini wajib dimajukan. Ini jawaban dari Nordirbeck adalah kuda ke E4 ya, ini dikasih kuda ke E4. Kuda ke E4 kok dimakan satu. Kalau dimakan sini nanti dia bisa stuck dulu ke sini, dimakan lagi kuda, dimakan sini ya udah sih. Kalau dimakan. Kita lihat aja ya partainya kelanjutannya kayak gimana. Ini ya Jordan mundur gajahnya ke C8 mengawal atau menjaga pion yang berada di E6 ya, ini menjaga ini. Lalu di sini jawaban dari Nordirbeck adalah masuk kudanya ke F5. Sebenarnya dia mengancam benteng dan mengancam kuda ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Jordan ya. Tapi dia mundur terlebih dahulu ya. Kalau sekalian untuk mungkin melakukan pembelaan terhadap benteng jika kuda akan ini ya. Soalnya ini jika dimakan sama kuda mungkin dia akan memakannya pakai pion ya. Si Nordirbeck ini nantinya akan dimakan pakai pion kayak gini dan menciptakan pion bebas ya sini. Oke, langsung aja di sini dimakan. Oh, Nordirbeck makan dulu kudanya ya. Terusnya dia nunggu, mungkin lebih enak kali ya kalau dia nunggu kudanya dimakan sama Jordan. Tapi karena dia nantinya bisa menciptakan pion bebas, tapi kalau dia makan duluan, jadi pionnya tetap gantung gini ya. Dan secara grafik pun menurun ya. Lebih enak posisi hitam sekarang ya, dimakan balik oleh Jordan menggunakan benteng G8 ya. Lalu sini jawaban dari Nordirbeck adalah mengancam benteng kembali dengan kuda dan bentengnya balik lagi ke D8. Lalu di sini melakukan pinning ya dia dengan menjalankan benteng ke S1, dan Jordan tidak diam saja, dia mengajukan pion ya ke H3, lalu dibalas, sebenarnya harus dimakan ini pionnya. Bentengnya memakan ke H3 ya, aktif di H3, benteng hitam menjadi aktif yang tadinya pasif ya, secara posisi tadinya pasif sekarang udah aktif ya, bentengnya ke H3. Lalu di sini diancam oleh gajah dan bentengnya mengancam balik ya, mengancam balik gajah. Lalu di sini Nordirbeck melakukan langkah tempo ya, dia melakukan langkah B3, dijawab oleh Jordan mendabelkan benteng ke H8 seperti ini, dan dijawab oleh Nordirbeck dengan mengamankan raja terlebih dahulu ya, takutnya nanti di Jordan melakukan langkah ke sini ke benteng H1. Lalu sini jawaban dari Jordan adalah bentengnya ke H2 ya, dia mengajak keduaan benteng, dan di sini Nordirbeck tidak mau memakan duluan, dia membelanya dengan benteng ke D2. Lalu ini langkah yang dilakukan Jordan adalah memakan bentengnya, dimakan balik, dan pion maju ke A5. Dia
mulai menggerakkan sayap menterinya untuk menyerang Raja Putih. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek adalah mencegahnya dengan pion A3. Jawaban Jordan adalah tentunya lakukan gajah ke A5 ya, dengan tujuan kalau misalnya ini pionnya maju maka Jordan bisa sekalian mengancam benteng ya. Saya dari sini nih. Nah, saya dari situ. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek tentu dulu mundur dulu bentengnya ya. Lalu di sini jawaban dari Jordan adalah maju pion, tetap dia konsisten ya. Lalu pion tidak dimakan, dia dimajukan ya untuk menangani masalah itu. Dia memajukan pionnya ke A4 dan jawaban dari Jordan adalah kuda mundur ke D8 ya, dia mau melakukan manuver baru. Lalu sini yang dilakukan oleh Nodirbek adalah mengajak peraduan gajah ya. Ini adalah langkah yang mungkin lemah ya yang dilakukan oleh Nodirbek. Kenapa? Karena grafik untuk Nodirbek di sini menurun dan untuk Jordan ini meningkat ya, jauh. Meningkatnya sangat jauh. Lalu sini dengan senang hati ya Jordan memakannya seperti ini, dimakan balik, lalu kuda ke F7 ya, dia melakukan teknik garpu ya ini pada pion E5 dan pion G5. Ya, ini adalah salah satu teknik yang dipelajari di permainan catur. Ini teknik dasar, teknik awal, yaitu namanya teknik garpu. Yaitu dengan mengancam dua perwira sekaligus, dua buah catur sekaligus ya. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek adalah melakukan godaan ya terhadap pion ya, dia menjalankan C3. Lalu dimakan oleh raja untuk mendekat rajanya ya. Lalu di sini Jordan memakan pion di G5. Lalu di sini maju pion ke B4, ini semakin melemah ya grafiknya. Lalu skak terlebih dahulu dan harus mundur. Ini pionnya jadi gratis ya, makanya dia grafiknya lemah seperti itu. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek adalah menggeserkan benteng ke C2. Tentunya mungkin sedikitnya dia akan menyerang ke sini skak karena sini ada bantuan kuda ya. Dan ini jawaban dari Jordan adalah maju kudanya ke F3. Lalu dibalas kuda mundur ke G4. Lalu ini kuda mengancam benteng ya ke D4. Dan jawaban Nodirbek adalah menjalankan bentengnya ke C8. Sini skak ya. Lalu rajanya bergeser, skak lagi, rajanya bergeser lagi, dan pionnya kena lagi ya. Di sini Jordan jadinya unggul 3 pion sekaligus ya. Lalu di sini jawaban dari Nodirbek adalah kuda F6 ya. Dan di sini pionnya maju ke B3 tentunya untuk melakukan promosi. Lalu di sini Nodirbek Abdusattorov menyerah ya, dan dia gagal menjadi juara TK Steel Master karena dia kalah di babak penentuan ini ya, babak ke-13, sebagai babak final. Dia kalah dari Jordan Van Forever. Oke guys, segitu dulu video yang aku bikin. Kalau ada komentar tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.